Beberapa waktu yang lalu terjadi dua peristiwa di Jakarta. Yang pertama itu kasus penculikan seorang anak yang bernama Malika. Lalu yang kedua itu peristiwa seorang anak yang bernama Tiko yang merawat ibundanya yang ODGJ itu di rumah yang mewah namun dengan fasilitas yang minim. Nah, bagaimana kupasan saya tentang kedua peristiwa dari Jakarta tersebut? Ayo kita ikuti video saya sampai selesai. Namun sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada warganet, pada netizen, pada seluruh masyarakat yang menonton video-video saya, yang telah memberikan dukungan berupa subscribe, berupa like, dan berupa komen. Dan saya tunggu terus dukungannya dengan memberikan subscribe bagi yang belum subscribe. Kita saksikan video ini sampai selesai. Tonton video ini sampai selesai agar Anda paham dan mendapatkan manfaatnya. Sebelum kita mulai, tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Beberapa waktu yang lalu kita dihebohkan dengan berita penculikan anak kecil yang bernama Malika, yang kemudian selama kurang lebih 1 bulan ibunya yang bernama Onih itu yang profesinya sebagai pedagang kecil begitu ya, itu berjuang mencari anaknya dengan berkeliling Jakarta, kemudian menyebarkan foto-foto anaknya, terus juga berupaya dengan melaporkan peristiwa penculikan anaknya tersebut ke pihak kepolisian. Nah, pada akhirnya perjuangan dan doa dari Ibunda Malika yaitu Ibu Onih itu membuahkan hasil, dan kita apresiasi bersama-sama pada pihak kepolisian yang berhasil menangkap pelaku penculikan tersebut, itu kalau nggak salah di daerah Tangerang. Nah, dari peristiwa penculikan Malika ini saya mengambil hikmah, yaitu bagaimana seorang ibu dengan segala keterbatasannya itu berusaha mencari si buah hati, memperjuangkan bagaimana caranya si penculik ini bisa tertangkap oleh pihak kepolisian, terus kemudian bagaimana anaknya bisa kembali ke pelukannya. Perjuangan Ibu Onih atau Ibunda Malika dalam mencari anaknya itu memberikan pelajaran penting, pelajaran berharga bagi kita semua, bahwa bagaimana seorang ibu itu merawat dan menjaga, bertanggung jawab atas apa yang dititipkan Tuhan kepada kita. Jadi kita tahu di luar sana itu ada beberapa peristiwa kriminal begitu ya, yang dilakukan oleh ibu kandung terhadap anak kandungnya, seperti penganiayaan anak kandung, terus kemudian ada ibu kandung yang membunuh anaknya, dan seterusnya. Kemudian peristiwa yang kedua masih dari Jakarta, yaitu kisah Tiko yang merawat ibunya, Ibunda Eni gitu namanya, itu yang tinggal di rumah mewah tapi tidak terawat, sangat kumuh, kemudian banyak pohon yang tumbuh di sana, terus dengan fasilitas yang minim, tidak ada air, tidak ada fasilitas listrik. Dan Tiko merawat ibunya yang ODGJ ini lebih dari 10 tahun. Namun setelah peristiwa Tiko dan ibundanya ini viral, masyarakat setempat bersama netizen, terus kemudian dengan instansi terkait itu bahu-membahu untuk membantu membersihkan rumah Tiko, dan sekarang Ibu Eni itu dirawat di rumah sakit, sementara Tiko tetap melanjutkan pekerjaannya. Sama dengan kisah Malika dengan ibundanya tadi, kisah antara
Tiko dengan ibundanya yaitu Ibu Eni itu memberikan pelajaran yang sangat penting dan berharga buat kita semua, di mana kita juga tahu banyak peristiwa seorang anak yang sudah mumpuni secara ekonomi, kehidupannya mapan, bagus, itu seolah-olah seperti tidak ada waktu untuk merawat orang tuanya yang sudah usia lanjut. Juga ada beberapa peristiwa yang anak kandung membunuh atau menganiaya ibu kandungnya. Tiko itu memberikan pelajaran bagi kita semua bahwa seorang anak juga dititipi oleh Tuhan itu berwujud orang tua yang harus kita rawat, harus kita jaga, harus kita layani di saat usia yang sudah lanjut. Dua kisah tadi, antara kisah Malika dan kisah Tiko, itu memberikan hikmah yang sangat positif, hikmah yang baik, pelajaran yang sangat berharga untuk kita semua bahwa titipan dari Tuhan itu wajib kita jaga. Baik titipan sebagai seorang anak, kita dititipi sosok ibu dan ayah. Sebagai seorang orang tua, kita dititipi sosok seorang anak. Dan sekali lagi itu wajib kita rawat dan kita jaga. Catatan kami, ibu dan anak itu seperti raga dan nyawa. Hanya bisa dipisahkan oleh kematian. Sehat selalu untuk Anda, untuk keluarga Anda. Tuhan melindungi dan salam NKRI.